Kita mulai insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الأنقاري حفظه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini gempa bukan? Gempa ya? Ini gempa ini, gempa-gempa kecil. Goyang, ini goyang tuh, tuh. Udah berhenti. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah ya? Gak goyang lagi ya? Udah. Dekat berarti nih. Cianjur, Sukabumi, Garut, yang potensi-potensi gempa atau Banten. Enggak. Taib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang di Zoom ada yang ngerasa gempa juga sama? Di mana ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kaum muslimin. Sukabumi, ya benar kan? Sukabumi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Kalau ada korban, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditimpa bencana. Baik. Kita lanjutkan. Ya, semoga mudah-mudahan gak ada korban jiwa. Mudah-mudahan. Khair. Ya, ini jadi sekaligus pelajaran bagi kita.
baru diguncang sedikit aja udah jiwa itu udah bergetarnya luar biasa ya. Maka apalagi kemudian nanti ketika hari kiamat datang. Makanya tidak heran bila nanti hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wajar kalau misalnya nanti di hari kiamat itu orang-orang meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, anaknya meninggalkan ibunya. Kenapa? Ya karena lebih dahsyat dari yang barusan kita rasakan. Jauh lebih dahsyat daripada yang kita rasakan. Maka kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, agar Allah menjauhkan kita dari bala bencana dan tentu saja menjauhkan kita dari kiamatul kubra. Karena kiamat kubra ini hanya ditimpakan kepada orang-orang yang kafir, orang yang paling kafir di atas muka bumi, orang yang paling tagha, ya, orang yang paling membangkang di atas muka bumi ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan kalaupun harus terkena sesuatu, maka harapannya terkena senjatanya musuh-musuh Allah ya. Terkena bilahan pedangnya musuh-musuh Allah, terkena peluruhnya musuh-musuh Allah. Baru itu satu harapan. Jangan sampai kemudian dengan bencana yang menjadi azab bagi kita, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kan kalau mati di medan perang karena kena musuh-musuh Allah, Nabi SAW mengatakan bahwa di antara kenikmatan orang yang syahid itu dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, syahid itu ternyata nikmat. Hidupkan aku lagi, subhanallah. Mau ngapain hidup lagi? Pengen perang lagi. Ngapain pengen perang lagi? Pengen syahid lagi. Summa uhya summa uqtal, summa uhya summa uqtal. Aku pengen hidup lagi, aku perang lagi, aku mati lagi. Aku pengen hidup lagi, aku perang lagi, aku mati lagi. Subhanallah. Pengen begitu. Saking nikmatnya mati syahid. Subhanallah. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita berdoa pada Allah SWT, jangan sampai kita termasuk orang yang ditimpa bencana. Dan kalau ada bencana, semoga itu menjadi penambah kesabaran kita, bukan menjadi azab bagi kita. Ya, kalaupun pada akhirnya kita ditimpa bencana, maka semoga itu menjadi penambah kesabaran kita, bukan azab bagi kita. Begitu. Karena kalau azab, ya naudzubillah, berarti itu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wal akhwat fiddin, arsyadakumullah, bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Arba'un Qur'aniyah yang sebetulnya sudah pernah kita bahas secara singkat beberapa waktu yang lalu, ya. Insya Allah di sini kita akan perlahan kita bahas satu demi satu. Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Al-Arba'un artinya adalah 40. Al-Qur'aniyah itu yang bersifat Qur'ani. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah pembahasan mengenai 40 hadis yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Jadi dibahas di sini 40 hadis yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Dan kebiasaan menulis 40 hadis ini sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dulu. Jadi misalnya kita kenal Arba'in Nawawiyah yang paling populer ya. Arba'in Nawawiyah. Kenapa kemudian muncul istilah 40? Dan siapa pelopornya? Jadi muncul istilah 40 itu karena ada sebuah hadis dari Nabi SAW, siapa saja yang menghafal 40 hadis, maka dia akan diwafatkan, dia akan dikumpulkan bersama para muhaddisin, bersama para ahli hadis, kata Nabi SAW. Jadi untuk menjadi golongan ahlul hadis, cukup menghafal 40 hadis. Begitu. Siapa yang pertama kali memulai? Yang pertama kali memulai adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang termotivasi untuk mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan agama. Begitu ya. Adapun yang paling populer adalah tentu saja Imam An-Nawawi yang dikenal dengan Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian juga ada Arba'un Qur'aniyah, ada 40 hadis yang berkaitan dengan keluarga, Arba'un Jihadiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan jihad dan lain sebagainya. Banyak. Intinya para ulama mengumpulkan hadis-hadis sesuai dengan temanya masing-masing.
Jadi begitu. Jadi keutamaan menghafal 40 hadis diantaranya apa? Akan dibangkitkan bersama para muhaddisin, bersama para ahli hadis. Makanya para ulama berlomba-lomba untuk mengumpulkan 40 hadis dengan tema-tema tertentu. Al-Imam Ibnul Jazari juga punya. Imam Ibnul Jazari punya 40 hadis yang sanad-sanadnya tertinggi menurut beliau. Jadi versi beliau menulis 40 hadis yang sanadnya paling tinggi. Dihitung dari beliau. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya kita selesai membahas Arbaun Qur'aniyah, bisa nanti kita ke kitab-kitab yang lain. Yang juga mudah-mudahan masih Arbaun gitu ya. Begitu. Baik. Lalu Arbaun Qur'aniyah ini disusun oleh siapa? Sebetulnya kitab Arbaun Qur'aniyah bukan hanya satu. Jadi kalau misalnya antum cari di internet, cari di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, jangan sampai keliru. Yang kita bahas ini adalah kitab yang disusun oleh Alamah Asy-Syaikh Ahmad ibni Abdul Razak ibni Muhammad Alu Ibrahim Al-Anqari. Nah di sini kenapa disebut Alu Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Sehebat apa ini Ibrahim? Karena Ibrahim ini keluarga kerajaan. Makanya disebut keluarganya Ibrahim, orang terkenalnya. Salah seorang kakek beliau, bukan kakek berarti ya. 1, 2, 3. Buyut atau kakeknya kakek itu keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan apa? Keluarga kerajaan Kuwait dan juga jajaran ulama, termasuk jajaran ulama. Jadi Syekh Ibrahim ini selain raja, selain keluarga raja juga termasuk ulamanya kerajaan Kuwait. Begitu. Cuma saya belum dapat data rinci mengenai beliau. Lahirnya, kemudian kalau masih hidup, masih muda. Beliau itu masih muda. Sebentar, saya dapat nge-crop dari YouTube beliau. Fotonya, bukan foto sih, itu video saya screenshot gitu. Sebentar ya. Supaya barangkali ada yang belum tahu, siapa sih beliau? Nah, nanti saya simpan di sini. Mana ya? Gak kelihatan ke sini ya? Kelihatan nggak? Oh, kok malah ke sini, bukan ke sana? Saya lihat. Oh, gitu. Beliau ini rajin buka majelis online sebetulnya. Bagus nggak saya? Nah, itu beliau. Syekh Ahmad ibni Abdul Razak Al-Anqari. Saya sangat muda. Masih sangat muda. Orang Kuwait, ciri khas Kuwait, pakaiannya pakaian Kuwait, pakaian orang-orang Hijaz. Kuwait, Saudi, Qatar, Emirat, ya, Emirat sama Bahrain, pakaiannya sama kayak gitu. Ini adalah beliau Syekh Ahmad ibn Abdul Razak Al-Anqari. Kemudian beliau ini adalah seorang ahli dalam bidang qiraat dan hadis. Beliau punya ijazah qiraat al-ashar dan juga membuka talaqi online untuk qiraah 10. Jadi kalau misalnya mau talaqi dengan beliau silakan. Cari di Telegram. Ada Telegramnya. Tapi saya nggak tahu manhaj beliau seperti apa dalam talaqi, wallahu alam bisawab. Saya seringnya ngikutin hadisnya kalau dari beliau. Ya, begitu ya. Beberapa kali ikut majelis hadis beliau. Kemudian beliau juga memiliki beberapa penelitian dalam ilmu nasab, dalam ansab, dalam ilmu nasab, perhatian, penelitian dalam ilmu nasab, karena itu adalah kebiasaan orang-orang Arab juga. Dan kemudian aktif membuka majelis qiraat dan hadis baik secara offline maupun online via Zoom. Begitu. Biasanya pengumumannya di Telegram. Antum bisa cari Ahmad ibni Abdul Razak Al-Anqari. Begitu. Untuk saya sendiri untuk hadis ini langsung ya menyimak dari beliau. Tahu tanggal berapa ya? Masih ada kalau nggak salah ijazahnya. Tanggal tanggal berapa ini?
Nggak kelihatan nih. Nggak jelas tanggalnya. 13 Rajab. 25 Februari 2021. Masih ada, tanggal di ijazahnya masih ada. 25 Februari 2021. Bertepatan dengan 13 Rajab 1442 Hijriah. Itu langsung dengan beliau menghadiri majelis Arbaun Qur'aniyah, juga mendapatkan beberapa ijazah yang lain selain Arbaun Qur'aniyah. Ada Musalsal bil Awwaliyah dan Musalsal bil Mahabbah. Dari beliau juga dapat. Dan sebagaimana kebiasaan para muhaddisin, ya, di dalam pembukaan majelis-majelis hadis mereka, maka terbiasa dengan membacakan musalsal bil awwaliyah. Apa itu musalsal bil awwaliyah? Yaitu hadis yang dibacakan pertama kali. Hadis yang dibacakan pertama kali dalam majelis-majelis hadis. Dalam majelis-majelis hadis. Mana ini? Musalsal bil awwaliyah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah Sufyan bin Uyainah. Kisahnya adalah Sufyan bin Uyainah. Beliau ini punya majelis hadis. Kemudian punya murid yang bernama Bishr. Punya murid yang bernama Bishr. Bishr ini punya anak. Namanya Abdurrahman. Masih kecil, Abdurrahman masih kecil. Baru tamyiz, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Atau kurang dari itu. Dibawalah Abdurrahman ini di hadapan Sufyan bin Uyainah. Maka Bishr meminta kepada Sufyan bin Uyainah untuk membacakan hadis. Ya Syekh, bacakan hadis kepada anakku. Supaya hadis tersebut menjadi hadis yang pertama kali dia dengar darimu. Begitu, kata Bishr. Kata Bishr seperti itu kepada Sufyan bin Uyainah. Ya Syekh, bacakanlah hadis kepada anakku agar hadis tersebut menjadi hadis yang pertama kali dia dengar darimu. Maka kemudian Al-Imam Sufyan ibn Uyainah membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Dinar. Dari Amr ibn Dinar, dari Abi Qabus, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Urutannya siapa? Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus, beliau adalah maulanya Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka meriwayatkan dari siapa tadi? Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa fi riwayah yarhamukum. Yarhamkum dan yarhamukum. Beberapa kiai di Indonesia ketika kami membacakan hadis ini lebih menguatkan yarhamkum pakai sukun. Tapi sebagian ahli hadis membacanya memang dengan dhammah. Saya ulangi, hadisnya apa? Dari Imam Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hafal. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka hadis ini juga hadis yang pertama kali saya dengar dari guru-guru saya, termasuk dari beliau, dari Syekh Ahmad bin Abdul Razak Al-Anqari. Juga dari guru-guru saya yang banyak jumlahnya. Dari Ustadzuna Muhammad Rikrik Aulia Rahman, dari Kiai Ajengan Muhammad Qudsi Al-Garuti, dari Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, tapi idhofian, bukan hakikian, idhofian.
bukan hakikian. Karena saya waktu datang beliau udah lagi baca Muwatta. Jadi di majelis berikutnya dibaca lagi idhofian, bukan hakikian. Dan dalam beberapa majelis, di awal majelisnya dibacakan musalsal bil awaliyah. Juga kemudian dari murid-muridnya Syekh Yasin Fadani. Dari murid-muridnya Syekh Yasin Fadani. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Syekh Yahya Al-Ghawthani. Ezra juga dapat sebenarnya dari Syekh Yahya. Dari Syekh Ghawthani. Masih ingat gak kamu waktu di situ? Salim sama Syekh Yahya. Ya, waktu ada acara di sini, Syekh Yahya datang, kami ke sana. Izra, maju sana, salim sama Syekh Yahya, salim. Syekh Ghawthani. Cucu muridnya Syekh Yasin Fadani. Ya, kecil-kecil cucu muridnya Syekh Yasin Fadani. Murid dari Syekh Ghawthani dalam hadis. Dan Syekh Yahya bilang, ini adalah hadis musalsal bil awaliyah, anak-anak yang 5 tahun, kata beliau sudah dapat ijazah. Sudah sah, kata beliau. Itu Ezra sekitar 5 tahun. Begitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu ya. Jadi ini adalah hadis yang pertama kali dengar dari guru-guru kami. Sebagian besarnya hakikian, sebagiannya lagi idhofian. Begitu. Dan dengan riwayat yang banyak. Dan walaupun bukan menjadi hadis yang pertama kali didengar oleh antum sekalian, mungkin secara hakikian, setidaknya secara idhofian. Awal majlis Arbaun Qur'aniyah, begitu ya. Setidaknya idhofian, bukan hakikian, tidak masalah. Tapi antum ketika meriwayatkan jujur, jujur, jangan sampai berdusta. Ini hakiki atau idhofi, antum dengarnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik. Ini foto beliau. Kemudian saya ringkas muqaddimah dari kitab beliau bahwa ini merupakan kumpulan 40 hadis yang sahih, minimal hasan, mengenai keutamaan Al-Quran, hukum-hukum, dan adab-adabnya. Jadi ada 3 tema besar. Keutamaan, fadilah, fadail, kemudian hukum, kemudian adab. Nah, itu. Saya ringkas dari pembukaan kitab beliau. Begitu. Kalau yang mau, kalau nggak salah dulu Mukri nyediain terjemahannya, masih ada nggak ya? Ngejual terjemahannya kan? Kasan ya, tahu nggak? Iya. Kalau misalnya mau beli bisa ke Burki Store berarti ya? Masih ada nggak itu stoknya? Oh, ya masih ada stoknya ya, berarti bisa ya kalau misalnya mau ini ya, mau pesan versi terjemahannya bisa silakan ke Mukri Store. Jadi silakan. Itu yang ditulis langsung, penjelasannya ditulis oleh beliau. Dan saya ini ngerangkum dari buku itu sebetulnya. Ngerangkum dari buku itu termasuk muqaddimahnya. Yang Ezra pegang juga itu sama. Walaupun ada beberapa, ya biasalah. Penerjemah Indonesia kadang-kadang agak kurang akurat terjemahannya. Ibnul Jazari aja ditulisnya Ibnul Jazri. Nggak tahu itu typo atau bukan ya. Typo atau bukan wallah alam. Tapi saya husnudnya typo. Husnudzonnya typo. Ibnul Jazri. Wah, Ibnul Jazari kok jadi Jazri? Gimana? Biasa ada aja yang begitu-gitunya. Ya kalau typo sih masih mending. Beberapa kadang-kadang kurang pas, ya kurang akurat ya, kurang akurat. Kadang-kadang ada beberapa yang kurang akurat. Baik. Kemudian hadis yang dipilih, hadis ini dipilih jadi hadis-hadis yang dipilih oleh beliau, kata beliau sendiri, dipilih yang redaksi itu terang dan jelas. Jadi yang redaksi itu gamblang, enggak bercabang. Maknanya walaupun ini di hadis kedua sudah ada beberapa hadis yang udah mulai bercabang maknanya. Di hadis kedua. Enggak nunggu banyak, di hadis kedua sudah mulai bercabang. Nanti akan kita bahas juga, insyaallah. Sebentar, ini kayaknya kurang bagus internetnya kalau pakai Mukri. Sebentar ya, Afan. Internetnya kurang bagus. Pakai HP aja. Oke, sip. Baik, jadi hadisnya ini hadis yang terang dan jelas, tidak bercabang maknanya, mudah dipahami. Apa tujuannya? Kata beliau agar mudah dihafalkan. Agar mudah dihafalkan. Karena memang tujuan para ulama seperti yang saya sebutkan di awal, kenapa menyusun 40 hadis? Karena agar dihafalkan, agar dibangkitkan bersama para muhaddisin. Jadi orang yang menghafal 40 hadis akan dibangkitkan bersama para muhaddisin. Begitu.
Jadi kalau misalnya kita berat menghafal Bulughul Maram, berat menghafalkan Umdatul Ahkam, berat menghafalkan Bukhari, Muslim, ya minimal arba'in. Mau arba'in Qur'aniyah, arba'in Nawawiyah, hafalkan. Enggak sanggup dengan sanadnya, seminimalnya matenya aja. Matenya aja. Gitu ya. Kira-kira nih, kita hafal 40 hadis atau enggak gitu. Kalau udah hafal 40 hadis, alhamdulillah. Mudah-mudahan dibangkitkan bersama para muhaddisin. Gitu ya. Kalau belum, tambah berarti hafalannya. Kalau belum, tambah. Ya. Kan banyak hadis-hadis yang pendek kan matanya kan. Ya. Ya, hafalkan. Begitu. Di Kutab berapa aja hadis ngafalin? Banyak kan? Banyak. Pada lupa kamu hadis-hadisnya. Hadis-hadis. Agar mudah dihafalkan, diambil manfaatnya, dan diamalkan. Dan kemudian dalam penyusunannya, beliau membagi kitab ini menjadi 7 bagian. Jadi ada 7 tema. Apa saja 7 tema tersebut? Yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini maksudnya dalam kurung 10, ada 10 hadis yang membicarakan hal tersebut. Jadi nanti hadis pertama sampai hadis ke-10, itu temanya adalah fadilah. Fadilah itu apa? Keutamaan. Keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu juga 10 hadis. Hadis ke-11 sampai hadis ke-20. Kemudian yang ketiga, keutamaan menghafal Al-Quran. Ada 6 hadis, 21 sampai 26. Kemudian motivasi menjaga hafalan Al-Quran. Ada 3 hadis, 27, 28, 29 berarti. Kemudian yang kelima, membaguskan suara saat membaca Al-Quran, 2 hadis, 30, 31. Kemudian mengikhlaskan amal, 2 hadis, 32, 33. Sisanya adalah keutamaan surah-surah Al-Quran. Surah-surah khusus yang disebutkan di dalam hadis. Pas 40 hadis. Kurang lebih seperti itu gambaran hadis yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita setidaknya dapat 2 hadis lah ya hari ini. Ini saya juga ngedadak ngerangkumnya. Begitu. Bagian yang pertama, yaitu fadilah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Terdapat 10 hadis yang typo. Nah, kalau itu typo ya. Yang salah mana yang saya edit dulu. Terdapat 10 hadis yang dinukil dalam bab ini. Jadi bagian pertama ada 10 hadis. Adapun hadis yang pertama yang beliau nukil adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul qaumun, sekelompok orang, fi baitin, pada sebuah rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari dan mengajarkan di antara mereka. Illa, kecuali, nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Jadi kalau ada orang berkumpul di rumah Allah, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka akan diturunkan sakinah. Akan diturunkan sakinah. Wa ghasyiyat humur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Wa haffat bihimul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang ada di majlis tersebut. Jadi Allah nanti membanggakan, ya, membanggakan nama-nama orang yang ada di majlis tersebut di hadapan para malaikat. Para malaikat, lihat tuh, ada yang namanya Zikri sekarang lagi belajar hadis tentang Al-Quran. Ada yang namanya Ezra, ada yang namanya Nur, ada yang namanya Salwa, ada yang namanya Syania, kata Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah.
Analoginya begini. Misalnya Kak Syania datang ke majelisnya Syekh Al-Ma'syarawi. Terus Syekh Al-Ma'syarawi nyebut, subhanallah, di sini ada murid saya atau ada orang yang saya kagumi, namanya Syania. Gimana kira-kira Kak Syania? Gitu ya. Disebut di hadapan manusia, padahal itu disebut oleh manusia di hadapan manusia. Coba bayangkan kalau misalnya yang nyebutnya Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Kalau yang nyebutnya adalah Allah di hadapan para malaikat. Kayak gimana coba, betapa bangganya kita pun, Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen sering disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah, sering-seringlah ngumpul di dalam masjid, baca kitab Allah, belajar mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada lanjutannya, biasanya sampai di situ doang, hadis dipotong. Kemudian di sini ada lanjutannya, waman batta'a bihi amaluhu, dan siapa yang amalannya itu lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya enggak bisa mempercepat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan juga selain keduanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim wa ghairuh. Baik. Beberapa makna buyutillah. Apa makna buyutillah? Masjid. Kenapa disandarkan pada Allah, disebut rumah Allah? Saking mulianya masjid. Saking mulianya masjid. Ada di halaman berikutnya ada. Di halaman berikutnya ada. Cuma nggak saya tulis semuanya di sini. Nah, itu ya. As-sakinah. Apa itu as-sakinah? Rasa nyaman. Kemudian lahirnya kewibawaan dan juga ketenangan. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan hidup yang nyaman dan tenang, gampang. Datang ke masjid baca Quran. Begitu. Ya. Iya, hidupnya pasti nyaman dan tenang. Bukan dengan yang lain. Ya, banyak orang misalnya pengen tenang, hidupnya pengen nyaman, akhirnya mancing. Mancingnya nggak dapat-dapat, tambah kesel dia. Ada lagi orang yang pengen nyaman, pengen tenang, refreshing, main game. Main gamenya kalah mulu, tambah pusing juga dia. Ada lagi orang pengen nyaman, pengen tenang, refreshing. Kemana? Ke puncak, macet ternyata. Pusing, stres lagi. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Yang bisa membuat tenang, nyaman, wibawa itu ternyata masuk masjid baca Quran. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Masa nggak percaya? Masuk masjid baca Quran. Begitu. Kemudian makna ghasyiyatuhum, meliputi mereka dari semua sisi. Jadi kasih sayangnya Allah akan meliputi. Masya Allah, berarti hari ini kita saat ini di dalam masjid, walhamdulillah, ini masjid ya, ternyata sedang diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna man bato'a, maksudnya apa sih man bato'a di sana? Bato'a itu maksudnya adalah teledor dan amalnya sedikit. Jadi Nabi mengatakan siapa yang amalannya sedikit, maka nasab enggak akan bisa menyelamatkannya. Begitu, ya. Maksud lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya tidak akan bisa menyempurnakannya. Ini berarti sekaligus menjadi jawaban bagi orang-orang yang terlahir dari keluarga biasa dan sederhana. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memilih lahir di keluarga yang mana, tapi dia bisa memilih beriman atau tidak. Begitu. Maka nasab itu nggak ada artinya kalau tidak diiringi amal dan kalau tidak diiringi iman dengan amal soleh. Walaupun dia keturunan Nabi, kalau nggak beramal soleh, nggak bisa menyelamatkan dia. Buktinya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, nggak bisa menyelamatkan walaupun dia keturunan Nabi, langsung keturunan Nabi. Anaknya. Bayangkan, anak Nabi. Maka jangankan anak kiai.
Jangankan anak ustaz, anak nabi saja kalau nggak ada amal soleh nggak bisa selamat. Maka kalau kata dulu grup Nasyid Raihan, iman tak dapat diwarisi, iman juga tak bisa dijual beli. Ya, tidak bisa. Iman tak bisa diwarisi dari orang tua yang bertakwa. Iman juga nggak bisa dijual beli. Dia benar-benar lahir dari usaha masing-masing individu. Begitu. Baik. Beberapa kok cara. Aduh. Padahal tadi nggak ngantuk deh. Kenapa ini? Jadi kalau ada yang bertanya, terus gimana caranya kita berkumpul-kumpul untuk mengkaji Al-Quran? Maka ada beberapa cara berkumpul dalam mengkaji Al-Quran. Yang pertama, berkumpul untuk mentalqin Al-Quran. Mau itu talqin, as-sama' atau al-arad. Jadi guru mengajarkan muridnya, mau itu Al-Quran ataupun cara belajar Al-Quran dari huruf-huruf hijaiyah seperti Iqra. Insya Allah masuk. Maka ini adalah sunnah, dianjurkan. Jadi belajar, kalau memang masih bisa di musola masih bisa. Musola sama masjid sebetulnya dalam fikih sama. Ini penting nih. Dalam fikih, musola dan masjid itu hukumnya sama. Sama hukumnya. Beda itu di Indonesia. Di Indonesia itu kalau besar masjid, kalau kecil musola itu sebetulnya sama-sama masjid hukumnya. Makanya kadang-kadang ada orang bingung. Kan ada musola di pom bensin. Masuk musola, sholat tahiyatul masjid. Banyak yang nanya itu. Ustaz, ngapain sholat tahiyatul masjid? Kan ini musola. Padahal sama hukumnya. Ya, hukumnya sama, hukum masjid. Begitu. Jangankan ruangan, semisal kita punya sejadah. Kemudian sejadah ini dihamparkan di sebuah ruangan kecil yang cukup buat satu sejadah doang. Kita katakan ini khusus ruangan buat sholat. Itu sudah jadi masjid. Hukumnya. Berarti ketika masuk dalam sejadah, boleh tahiyatul masjid? Boleh. Berarti sudah nggak boleh lagi jual beli itu di atas sejadah itu. Kalau memang dikhususkan buat sholat saja, nggak boleh yang lain. Kan kadang-kadang ada sebagian orang ya, memenggal kamar, ini khusus buat sholat. Maka itu sudah hukumnya hukum masjid. Begitu. Hukumnya sudah hukum masjid. Maka sejadahnya, apalagi kalau dia wakafkan, pokoknya ini khusus buat sholat, siapapun boleh sholat di sini. Udah, maka dia wakaf berarti menjadi masjid. Maka sejadahnya berarti nilainya wakaf. Nilai sejadahnya menjadi nilai wakaf. Begitu. Termasuk misalnya ini, karpet ini. Saya mau nanya, kalau karpet begini, pasti buat sholat atau buat yang lain? Enggak ada orang bikin karpet ini kecuali enggak ada orang beli karpet ini kecuali buat sholat. Maka ketika karpet ini dihamparkan di sini, menjadi ruangan sholat. Selama karpet ini masih ada, maka ruangan ini khusus buat sholat. Hukumnya hukum masjid. Begitu. Karena enggak ada orang sengaja bikin karpet, apalagi ini kan bikin sengaja ngedadak digunting sesuai dengan arah kiblat. Enggak ada kecuali dia mengkhususkan buat sholat. Begitu. Maka hukumnya hukum masjid. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada juga berkumpul untuk memperkokoh hafalan, seperti misalnya saling setoran satu dengan yang lain. Itu pun sama. Ya, itu bagian dari berkumpul dalam mengkaji Al-Quran termasuk. Kemudian ada lagi mengkhatamkan Al-Quran secara bergiliran, boleh atau enggak? Boleh, insya Allah boleh, silakan. Tidak ada yang berbeda pendapat di sini. Untuk yang 3 poin ini para ulama tidak berbeda pendapat. Jadi maksudnya mengkhatamkan bergiliran itu seperti apa? Baca 1 juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, nggak apa-apa, silakan. Ini maksudnya bukan masalah pengijazahan ya, ini baca biasa aja, tidak masalah. Nah, yang para ulama berbeda pendapat itu adalah kalau ngumpul bacanya bareng-bareng dengan satu suara. Tapi Imam Nawawi membolehkan. Ada yang memakruhkan, Imam Malik memakruhkan. Membaca Al-Quran dengan satu suara, makruh menurut sebagian ulama. Kenapa bisa disebut makruh? Karena biasanya tajwidnya kurang terjaga. Kalau bareng-bareng, yang lambat bacanya keburu-buru. Ya kan? Biasa begitu. Terus kemudian kalau misalnya kita lupa, kadang-kadang beberapa kalimat, bukan lupa, kalau misalnya ketinggalan beberapa kalimat ditinggal. Karena ngejar suara yang rame-rame. Nah, itu yang kemudian menurut sebagian ulama makruh. Cuma kata Imam Nawawi tidak masalah. Karena ini adalah kebiasaan sebagian ulama di Syam.
orang-orang di Syam. Selama dijaga adab-adabnya, kata Imam Nawawi. Di At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Begitu. Cuma memang sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Begitu. Ini beberapa contoh berkumpulnya orang di dalam halaqah-halaqah Al-Quran. Baik. Beberapa kandungan dari hadis yang pertama tadi. Yang pertama adalah hadis ini penting nih. Hadis ini tidak hanya mencakup sekelompok orang. Jadi kaum itu juga bisa bermakna kalaupun dia sendirian. Sehingga makna kaum bisa dimaknai seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, tapi dia sendirian, bisa nggak? Jawabannya bisa. Masuk aja ke masjid baca Quran, udah. Tapi kan nggak berkumpul dengan kaum, Ustaz. Nggak apa-apa. Kaum juga bisa bermakna sendirian. Kaum itu bisa bermakna sendirian. Sama seperti kata umat. Umat itu bisa bermakna sendirian. Makanya Nabi Ibrahim disebut umat. Sendirian. Ya, begitu. Ini menurut para ulama seperti itu. Yang kedua, keutamaan berkumpul di masjid untuk mengaji. Ya Allah, betapa banyak yang typo ini. Mengkaji. Mengkaji ilmu. Ya, keutamaan berkumpul di masjid untuk mengkaji ilmu. Jadi, ilmu apa? Ilmu apapun yang bersumber dari Al-Quran. Ilmu apapun yang bersumber dari Al-Quran. Berikutnya, disyariatkannya halaqah Al-Quran di masjid-masjid. Ya, boleh. Bikin halaqah Al-Quran di masjid boleh. Boleh, siapa yang larang? Ternyata ada sebagian orang yang bilang bid'ah. Maka hadis ini sekaligus menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa halaqah Al-Quran di masjid adalah bid'ah. Biasanya orang-orang tua, masjid itu cuma buat sholat. Majelis taklim itu di luar. Ada yang begitu ya? Anak-anak TPA jangan di dalam, ngajinya di luar. Padahal justru harus di dalam. Harusnya di dalam, selama mereka bisa menjaga najis, gak masalah. Anak-anak yang sudah tamyiz, itu di dalam. Kecuali kalau memang anak-anak itu anak-anak beranak-anak gitu, yang gak bisa ngejaga diri dari najis, atau misalnya mereka yang masih pakai popok, nah, boleh, jangan di dalam. Tapi bukan dalam rangka melarang. Dalam rangka kehati-hatian dari najisnya. Kalau bisa menjaga diri najis, di dalam begitu. Jadi, hadis ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan halaqah Al-Quran di dalam masjid itu bidah. Kemudian kandungan yang lain. Dari hadis tadi, yatadarasunahu, maka berarti menjadi dalil disyariatkannya, dianjurkannya mendirikan madrasah, yayasan, atau lembaga pendidikan Al-Quran. Karena sebagian orang masih ada yang melarang berdirinya yayasan dan organisasi. Organisasi adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah berorganisasi. Aduh, apa sih yang begitu masih? Mereka nggak mau dirikan yayasan, bahkan yayasan aja nggak mau. Begitu. Ormas itu banyak yang nggak mau. Sebagian orang. Padahal itu semuanya dalam rangka memanage, dalam rangka mengorganisir, dalam rangka mengorganisir. Coba kalau misalnya nggak ada lembaga, ribet kan belajarnya kan? Ngaturnya, ngatur ini, ngatur itu, ribet. Dengan lembaga itu lebih rapih, kurikulum terjaga, banyak orang yang memberi masukan, jadwal giliran ngajarnya bisa lebih terstruktur. Begitu. Maka disyariatkan mendirikan madrasah atau lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian, nah di sini ya, lanjutan dari yang tadi, bahwa mengkaji Al-Quran maksudnya adalah keseluruhan ilmu Al-Quran. Baik itu tajwidnya, qiraatnya, tafsirnya, hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, adabnya, tauhid, ataupun fikihnya. Kenapa? Karena seluruh ilmu ini sumbernya Al-Quran. Maka selama kita mengkaji ilmu yang sumbernya Al-Quran, kita dapat keutamaan ini. Termasuk hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, itu juga berlaku untuk seluruhnya. Seluruh ilmu Al-Quran. Jadi kalau misalnya antum ingin menjadi orang terbaik, bukan berarti harus jadi ahli qiraat doang. Bukan. Ustaz, saya nggak mau belajar hadis. Kenapa? Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Enggak.
Hadis pun masuk. Kenapa? Karena hadis itu ada untuk menjelaskan Al-Quran. Begitu. Ya. Saya nggak mau belajar fikih. Emang kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Enggak, fikih pun masuk. Kenapa? Karena fikih pasti sumbernya Al-Quran. Mana ada orang belajar fikih sumbernya Injil? Nggak ada. Sumbernya pasti Al-Quran. Ista'iddu. Ya. Adab di majelis kayak gimana? Boleh main-main nggak di majelis? Nggak boleh. Udah, diam ya. Baca. Ikuti. Ada yang penting dicatat. Oke? Ya, begitu. Yang keenam, nah ini juga nasihat dari Sya'lan Qari. Sudah sepatutnya para penuntut ilmu memahami adab dalam majlis dan halaqah Al-Quran. Ya, memahami adab di majlis halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran, ya. Apalagi kalau lagi baca Quran, lagi dengar Al-Quran, lagi baca Quran, fokus. Lagi nyimak Al-Quran, disimak bacaannya, fokus. Jangan kemana-mana, jangan ngegangguin temennya. Tik. Kadang-kadang teman-teman kayak gitu, kadang-kadang tuh yang seumuran kamu itu. Iya. Kadang-kadang ada yang begitu. Makanya harusnya guru pegang itu tuh. Itu saya sediain itu sengaja buat guru itu. Tongkat ini sengaja. Hah? Ustaz Arafat yang megang, berani? Ya, nggak ada yang berani kalau misalnya gurunya pegang ini nggak ada yang berani. Begitu. Iya, sengaja saya itu beli rotan itu sengaja. Sengaja beli rotan. Boleh dipakai, boleh. Tapi halal. Kalau udah keterlaluan boleh dipakai. Boleh, kalau udah keterlaluan boleh dipakai. Tapi kalau nggak keterlaluan, pukulnya ke lantai dulu, ke meja dulu, gitu kan. Kalau udah keterlaluan ya boleh. 10% dulu. 30%. Boleh, itu sengaja ini saya beli rotan. Ya begitu, ya. Dan memang para ulama menganjurkan menggantungkan cambuk di rumah. Gantungkanlah cambuk di rumahmu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu nggak berani macam-macam. Walaupun nggak dipakai. Ngasih tahu aja sama anak-anak kan. Apa ini? Rotan, cambuk. Buat apa? Buat mukul kalian kalau bandel. Udah saya anak-anak ngeri kan anak-anak gitu. Iya. Begitu. Ya. Tawa. Ya. Begitu. Emang harus begitu. Cuma bertahap, nggak langsung pukul-pukul juga. Cuma kalau guru pegang itu, ya dulu sama ya teman-teman saya itu sering cerita. Jadi dulu waktu saya kecil itu musola ada deketan. Saya belajar di musola yang ini yang dekat rumah, nggak terlalu galak. Cuma memang ya tegas. Nah yang di seberang sana selalu pegang rotan. Kayak kakek. Ustadznya kayak kakek, selalu pegang rotan. Jadi kalau misalnya ada yang salah dikit aja, itu pas lagi setoran, hafalan surah-surah pendek, jebret, kaget itu. Kalau nggak rotan, bambu biasanya, jebret. Nggak orangnya, mejanya yang digebrak, tapi kan kagetnya luar biasa. Mejanya dijepret, cepet, kaget itu. Salah berarti. Bingung lah, salahnya yang mana, ada lupa, buyar hafalannya. Emang begitu. Jadi tidak masalah. Yang masih cukup keras pegang rotan atau bambu itu para masyayikh di Afrika. Makanya hasilnya luar biasa itu orang-orang Afrika. Hasilnya orang-orang Afrika luar biasa. Di Mauritania hadis itu dihafal. Hafal Quran itu biasa. Jadi maksudnya orang-orang itu nanya bukan hafalan kamu berapa. Nah itu bukan hafal Quran, nanya itu hadis. Kalau Quran udah selesai gitu. Di Mauritania. Sekarang lagi ngafalin apa? Bukan nanya hafal Quran, bukan. Nanya hadis. Kalau Quran udah selesai. Jadi anak-anak 10 tahunan itu udah selesai Quran. Kutab itu udah selesai Al-Quran itu. Jadi kutab itu 30 juz. Madrasah, dia belajarnya apa? Hadis, hafal hadis. Makanya kalau ada dosen-dosen dari Mauritania yang ngajar hadis, nggak bawa kitab mereka.
Gak bawa kitab. Ini cerita teman-teman saya di Madinah. Ada saya dari Mauritania, gak bawa kitab. Gak bawa kitab. Ngajar itu gak bawa kitab. Hafal. Subhanallah. Dan yang menarik mereka belajarnya pakai lauh. Tahu lauh nggak? Papan. Bukan tablet, bukan. Bentuknya kayak tablet. Ditulis tuh. Ayat Al-Quran ditalqin, ditulis. Terus dihafalin. Habis dihafalin apa? Disetorkan. Habis setorkan, dihapus. Tulis yang baru lagi. Antum bayangkan. Pakai lauh. Jadi kalau misalnya lupa, ya udah lupa. Makanya harus benar-benar hafal. Ditulis sambil dihafal. Itu luar biasa. Makanya hasilnya luar biasa orang-orang Afrika. Adabnya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Walaupun dari sisi kelas mungkin terbatas. Beda sama di Madinah. Beda sama di Mekah. Di Afrika itu kelasnya di halaman rumah, di bawah pohon, di gubuk yang reot. Beda sama di Madinah. Mahasiswa-mahasiswa Madinah itu dikasih fasilitas yang luar biasa. Kasih tablet, iPad bahkan gitu kan. Ya. Tempat nginep, asramanya luar biasa, udah kayak hotel. Subhanallah. Cuma kadang-kadang di tempat yang enak itu terlena. Kadang-kadang tempat yang enak itu terlena. Maka hati-hati. Oleh karena itu pelajari adab. Dan beliau di dalam syarahnya itu menyebutkan di antara kitab adab yang sangat penting untuk dipelajari adalah apa aja? Poin terakhir itu poin terakhir. Poin terakhir. Kitab apa yang dipelajari? Baca. Terus? Kata beliau apa? At-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Lagi-lagi, kenapa kemudian di sini di Mukri belajar at-tibyan? Bukan ngarang, karena itu nasihat dari para ulama. Nasihat dari para ulama. Makanya kita hatamkan dulu at-tibyan sebelum yang lain. Adab dulu di depan. Setelah mabadi, at-tibyan dulu. Hatamkan dulu at-tibyannya. Supaya nanti ketika belajar tajwid dan kedepannya sudah selesai masalah adab. Ya, secara teoris minimal. Begitu. Harus belajar adab dulu. Ya, sebagaimana juga nasihat dari Syekh Said Hawa bahwa awwalu ulumil Qur'ani al-amaliyah adalah ilmu tilawah wa yadkhulu fi ilmi tilawah ilmu tajwid wal adab. Begitu. Ya, seperti wallahu a'lam. Ini adalah hadis yang pertama. Ada yang ingin didiskusikan di hadis yang pertama? Dipersilakan. Di Zoom ada yang didiskusikan? Resolusinya tidak jelas Ustadz Afwan. Saya nggak tahu kalau resolusinya nggak jelas karena apa. Beda sama anak-anak zaman sekarang. Lapor sedikit-sedikit lapor ke orang tua. Sebetulnya saya pikir ya yang salah bukan benar-benar anak-anaknya tapi orang tuanya. Kenapa kok laporan anak-anak direspons sedemikian rupa? Jadi enggak anak-anaknya banget. Dulu juga ya, kita waktu kecil juga kalau dimarahin guru lapor ke orang tua. Tapi bukannya orang tua kemudian datang ke kelas. Kita tambah dimarahin. Yang ada begitu kan. Istilahnya ditampar sekali di sekolah, ditampar sekali di rumah gitu. Istilahnya begitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua dulu, ya orang tua kita, menganggap kalau guru sudah marah, pasti kesalahan ada pada murid. Kalau guru sudah marah itu pasti kesalahan ada pada murid. Sedangkan orang tua zaman sekarang, enggak. Ketika guru itu marah, maka menjatuhkan kesalahan pada guru, bukan pada anaknya. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya zaman sekarang. Jadi sebetulnya ya kekeliruannya bukan pada anaknya, tapi pada orang tuanya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian. Baik. Ada yang diskusikan lagi? Dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan di hadis yang kedua lah. 2 hadis lah dapat insyaallah malam ini. Baik. Hadis yang kedua. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah ibni Mas'ud, namanya Abdullah. Abdullah ibni Mas'ud. Beliau adalah aqra, pakar qiraatnya para sahabat. Pakar qiraatnya sahabat itu adalah Ibnu Mas'ud. Makanya ketika Nabi sakit, Umar bin Al-Khattab nyuruh Ibnu Mas'ud jadi imam.
Tapi ternyata Nabi nggak setuju. Kok nggak setuju, Ustaz? Bukannya ya umunas aqra'uhum, bukan yang jadi imam itu adalah yang paling aqra'. Nah, di sini kemudian para ulama mengatakan aqra' dalam hadis tersebut adalah afqah, yang paling paham fikih. Buktinya apa? Iya, buktinya ini, Ibnu Mas'ud nggak diridhoi jadi imam. Nabi ternyata lebih ridho kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar yang paling faqih, yang paling faham fikih setelah Nabi. Begitu. Maka jadi imam itu bukan sekadar ahli qiraat tapi ahli fikih. Baru kalau sama-sama ahli fikih, baru dipilih yang paling bagus bacaannya. Kalau udah sama-sama ahli fikih, dipilih yang paling bagus bacaannya. Sama-sama bagus bacaannya, dipilih yang paling banyak hafalannya. Sama-sama hafalannya, maka terus gitu ya, sampai ada para ulama itu. Cuma kayaknya nyampe situ udah selesai, kayaknya jarang ya, jauh-jauh gitu ya. Begitu. Sampai kemudian kalau udah mentok-mentok itu sampai yang istrinya paling soleha. Itu kalau mentok-mentok banget dipilihnya gitu. Begitu. Sebelumnya kan ada yang udah nikah didahulukan daripada yang belum nikah. Nah kalau nikah semua bagaimana? Cari yang istrinya paling soleha. Itu yang lebih berhak untuk jadi imam. Tapi itu udah kayaknya nggak akan sampai situ lah, nggak akan. Udah terlalu jauh gitu. Tapi para ulama itu menyusun sampai itu ya, sampai 10 tingkatan kalau nggak salah, sampai 10 bahkan lebih. Baik, ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja qara'a yang membaca harfan, satu huruf, min, dari kitabillahi, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang baca satu huruf, falahu bihi hasanah, maka gara-gara bacaannya itu dia dapat satu kebaikan. Satu huruf berapa kebaikan? Satu kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan yang tadi didapatkannya itu bi asyri amthaliha, dikali 10. Berarti dapatnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Berapa huruf 10 kebaikan? Satu huruf 10 kebaikan. Subhanallah. Kurang baik apa Allah sama kita? Satu huruf 10 kebaikan. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan yang disebut alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Akan tetapi yang disebut satu huruf adalah alif, itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Begitu. Rawahu Tirmidzi wad Darimi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Qala, beliau mengatakan, Abu Isa, hadza hadis, hadis ini hasan sahih gharib. Hasan sahih gharib. Maksudnya apa? Maksudnya hasan sahih gharib adalah hadis ini kedudukannya hasan tapi mendekati sahih. Hanya saja sanadnya gharib. Apa gharib itu? Cuma satu. Bukan aneh, bukan. Jadi hadis itu, hadis ahad itu ada 3. Gharib, aziz, masyhur. Hadis itu terbagi menjadi 2 dari sisi banyak-banyakan sanadnya. Yang sedikit sanadnya disebut ahad. Yang banyak sanadnya disebut bukan, mutawatir. Ahad terbagi 3. Gharib, aziz, masyhur. Ahad terbagi 3. Gharib, aziz, masyhur. Nah ini gharib. Kalau gharib itu berarti satu tobakonya 1. Itu gharib. Ya gharib itu 1 ke atasnya, 1. Jadi syaratnya berada dari 1 orang. Begitu. Kemudian beliau melanjutkan wasahhahahu al-Albani. Walaupun sebetulnya kalau kata Imam At-Tirmidzi sudah hasan sahih, perkataan ulama setelahnya enggak terlalu berpengaruh sebetulnya.
Terus kenapa Ustaz? Suka ada Sohahahu Al-Albani? Karena Syekh Al-Albani termasuk ulama yang sering mengkaji ulang hadis. Terlepas hasil kajiannya banyak yang ada beberapa yang keliru, terlepas itu. Tapi beliau termasuk ulama yang sering mengkaji ulang sanad-sanad hadis. Banyak yang benarnya, ada beberapa yang keliru. Wajar, namanya manusia. Begitu. Bukan nabi coy gitu ya. Bukan nabi boy gitu ya. Cuma begini, ada sebagian orang yang seakan-akan kalau belum ada stempel dari Syekh Al-Albani, hadisnya nggak diterima. Ini keliru. Kenapa? Karena ahli hadis zaman sekarang bukan hanya Syekh Al-Albani. Ada misalnya Syekh Al-Arnaud. Ada misalnya yang sudah wafat Syekh Dr. Ramadan Al-Buti dan lain sebagainya. Bukan hanya Syekh Al-Albani saja. Sebagian orang mengira hanya Syekh Al-Albani. Ini kekeliruan sebagian orang. Makanya kadang-kadang ulama yang lain pun sengaja mencantumkan wasohahu Al-Albani supaya meyakinkan orang-orang tersebut, begitu. Supaya meyakinkan orang-orang tersebut. Tuh, Syekh Al-Albani bilang sahih, begitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh Al-Anqari mengatakan, wasa'altu syaikhana, beliau bertanya kepada gurunya, ini perkataan Syekh Al-Anqari, wasa'altu syaikhana Abdullah As-Sa'ad. Ya, aku bertanya kepada guruku, yaitu Syekh Abdullah Sa'ad mengenai hadis ini, qala la ba'sa bi. Hadisnya tidak masalah. Hadisnya tidak ada masalah. Karena memang ada sebagian kecil ulama yang menilai hadis ini dhaif. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Seperti itu. Baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang membaca kitabullah. Apa itu? Dilipat gandakannya hitungan kebaikan dalam rangka untuk menggugurkan keburukan. Kenapa? Wal hasanatu yudhibnas sayyiat. Ya, yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Atau misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanah. Jadi dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil yang bisa terhapus itu, bukan dosa besar. Dosa-dosa kecil itu tidak wajib taubat agar diampuni. Tidak wajib taubat agar diampuni. Sunnah tapi taubat dari dosa kecil itu sunnah. Taubat dari dosa besar wajib. Tapi taubat dari dosa kecil sunnah. Kenapa Ustaz? Taubat dari dosa kecil sunnah. Karena untuk menghapusnya cukup melakukan amal soleh. Karena untuk menghapusnya cukup melakukan amal soleh. Jadi nggak perlu misalnya mengakui kesalahan itu nggak perlu. Contohnya dosa kecil apa? Misalnya memperlihatkan aurat. Dosa kecil, dosa besar. Memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak melihatnya. Dosa kecil atau dosa besar? Ya? Dosa kecil. Tapi ingat, sekecil-kecilnya tetap dosa. Jangan tertipu dengan istilah kecil. Kecil besar ini untuk membedakan saja bahwa dosa besar itu ada hukumannya di dunia. Dosa kecil nggak ada. Ya, begitu. Umumnya dosa besar ada hukumannya di dunia, umumnya. Ya. Maka memperlihatkan aurat ini dosa kecil. Tiba-tiba misal ada orang ya, tiba-tiba kerudungnya ditunda kelihatan, maka nggak perlu, ya Allah ampuni saya atas ini. Itu bagus kalau begitu, bagus banget ya. Ya Allah ampuni saya, tadi rambut saya kelihatan sama orang lain, itu luar biasa. Misalnya ada orang itu luar biasa. Tapi walaupun dia nggak mengakui, namun setelah itu kemudian dia langsung sholat sunnah, maka dosa yang barusan terhapus. Oleh karena itu kalau misalnya hari ini, misalnya para akhwat ya, melihat beberapa muslimah yang enggak menutup aurat tapi masih sholat, doakan kebaikan. Mudah-mudahan sholatnya menghapus dosa enggak menutup auratnya. Misalnya kan perempuan kan banyak yang belum menutup aurat ya di sekitar kita. Tapi kalau mereka masih sholat, doakan kebaikan. Jangan kemudian percuma loh. Sholat kagak nutup aurat. Enggak percuma. Siapa yang bilang percuma?
Sholatnya bisa jadi menghapus dosa, enggak nutup auratnya. Begitu. Jadi jangan bilang percuma. Kadang-kadang sebagian kita ini yang baru hijrah terutama ya, keras-keras kadang-kadang. Allah percuma lu kayak gini, percuma. Enggak ada yang percuma. Enggak ada yang percuma. Kebaikan itu enggak ada yang percuma. Apalagi kalau dia bertobat. Subhanallah, luar biasa. Cirinya bertobat apa? Misalnya makin nutup auratnya makin rapi. Itu luar biasa. Atau perkara-perkara lain. Ya, misalnya kalau laki-laki liatin orang, enggak ada perempuan enggak nutup aurat malah diliatin. Ini dosa kecil atau dosa besar? Ya dosa kecil. Dosa besar itu misalnya zina. Kalau belum zina itu belum dosa besar. Yang mendekati zina itu seluruhnya masuknya dosa kecil. Tapi kalau misalnya langsung taubat, luar biasa. Ngelihat, oh astagfirullah ya Allah, mataku bermaksud lagi ya Allah, ampuni aku. Luar biasa kalau misalnya begitu. Coba jarang aja orang begitu ya. Jarang kayaknya. Paling istighfar astagfirullah udah. Enggak bener taubat gitu ya. Beda gitu ya. Cuma kalau setelah itu dia baca Quran, setelah itu dia sholat, setelah itu dia sedekah, itu bisa menghapus keburukannya. Makanya kalau misalnya kita melihat ada orang yang kesehariannya terkenal soleh, tapi kok ada kekurangan, maka husnudzon semoga kekurangannya itu udah ditambal sama kesolehannya. Mohon maaf nih ya, kadang ada sebagian katakanlah kiai, tapi kok sentuhan sama non mahram, sama murid-muridnya salaman, tetap husnudzon. Karena itu belum dosa besar. Bisa jadi kesolehannya kiai tersebut menggugurkan dosa beliau. Begitu. Atau misalnya melihat kiai besar merokok nggak berhenti-berhenti, apalagi merokok kan masih sebagian ulama tidak memasukkan ke dalam sesuatu yang haram. Keburukan merokok itu. Tapi mudah-mudahan dengan rajinnya beliau sholat, rajinnya beliau ngajar Al-Quran, ngajar hadis, mudah-mudahan keburukannya tersebut dihapus. Begitu. Jadi cara menilai seorang muslim itu mesti begitu. Jangan dibalik, yang dilihatnya yang buruknya doang. Jangan, gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita melihat kebaikannya, kita akan husnudzon terus-menerus. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan sampai ini ya, renungan bagi kita. Udah tahu satu huruf itu 10 kebaikan, maka jangan sampai mengabaikannya. Karena merugi orang yang luput darinya. Rugi banget. Nggak baca Quran itu. Maka ada waktu luang baca Quran. Ya, biasanya kalau yang sering bepergian nih, misalnya para asatidzah yang di Zoom sekalian, para pekerja, misalnya di atas kendaraan, di motor, di mobil, di kereta, baca Al-Quran. Kadang-kadang dipakai buat ngelamun. Sayang. Dipakai buat ngelamun doang sayang. Pakai buat baca Quran. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Beberapa kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah betapa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Ada enggak orang melakukan kejahatan dikali lipat 10? Ada enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum enggak ada. Tapi kebaikan bisa dikali lipat 10. Itu luar biasa kan? Berarti apa? Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya. Begitu. Kemudian hadis renungan atau kandungan hadis yang lain adalah pintu taubat dan ampunan selalu terbuka. Ya. Begitu. Ini dua pelajaran atau kandungan hadis yang sangat bisa langsung kita rasakan manfaatnya dan juga bisa kita petik hikmahnya. Ada satu masalah terakhir yang ingin dibahas dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan hadis ini, yaitu apa makna huruf sebetulnya? Apa makna huruf? Tahu nggak makna huruf apa? Huruf itu apa sih? Satu huruf, satu kebaikan itu satu apa? Gimana? Satu huruf itu satu huruf hijaiyah atau gimana? Gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Pendapat pertama, maksudnya adalah huruf hijaiyah. Ini adalah pendapat jumhur. Kebanyakan ulama, Ibnu Muflih, Imam Ahmad, dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan, ulama-ulama kontemporer juga sama, mengatakan seperti inilah maksud dari satu huruf, satu kebaikan. Jadi satu huruf hijaiyah.
Makanya kan para ulama banyak yang membahas Malik dengan Malik. Ya kan? Dari sisi makna lebih utama Malik, dari sisi pahala lebih banyakan Malik. Kata para ulama begitu. Karena Malik 4 huruf, mim, alif, lam, kaf. Tapi Malik 3 huruf. Cuma secara makna Malik lebih agung. Karena artinya raja. Sedangkan Malik artinya pemilik. Beda kan, raja sama pemilik, lebih besar raja. Begitu. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksud huruf ini adalah kata. Jadi satu kata, satu kebaikan itu. 10 kebaikan itu. Dalilnya apa? Ya dalilnya hadis barusan. Nabi mengatakan alif 1 huruf. Alif 1 huruf. Kalau kita ukurannya hijaiyah, alif berapa huruf? Kalau ukurannya hijaiyah, alif berapa huruf? 3 lah, hamzah, lam, dan fa. Lam berapa huruf? 3, lam, alif, dan mim. Mim berapa huruf? 3, mim, ya, dan mim. Maka menurut pendapat kedua, yang lebih tepat adalah kata. Kenapa? Karena alif itu satu kata maksudnya. Alif satu kata, menggambarkan kata. Pendapat siapa ini? Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Ibnu Taimiyah gurunya Ibnu Katsir gurunya Ibnul Jazari. Ini dari guru ke murid, ini sama ini. Pemahamannya sama. Ibnul Jazari mengatakan, aku pernah bertanya kepada guruku mengenai hadis ini, maknanya apa? Maka guruku Ibnu Katsir mengatakan, maknanya adalah kata. Sebagaimana dikatakan oleh guruku, kata Ibnu Katsir begitu. Maknanya adalah kata sebagaimana katakan guruku. Siapa? Ibnu Taimiyah. Maka kata Ibnul Jazari, aku pun membaca kitabnya Ibnu Taimiyah dan ternyata benar seperti itu, dan inilah pendapat yang tepat, kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Bahkan beliau membantah perkataan Ibnu Muflih yang mengatakan bahwa ini adalah satu huruf itu satu huruf hijaiyah. Cuma jadi masalah Imam Ibnu Muflih memang agak keliru ngasih contohnya, makanya dibantah sama Ibnul Jazari. Antum baca aja An-Nashr ya. Bagaimana Ibnu Jazari membantah pendapatnya Imam Ibnu Muflih. Karena Ibnu Muflih membandingannya itu wa awso dengan wa wasso. Membandingannya. Kata Ibnu Jazari, apa bedanya wa awso sama wa wasso? Kan yang satu pakai alif, yang satu pakai hamzah, yang satu pakai tasdid, sama aja jumlahnya. Kenapa dibedakan gitu kata Ibnu Jazari. Nah, itu yang dibantah oleh Ibnu Jazari. Tapi Ibnu Jazari lebih setuju dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dan di An-Nashr cukup banyak ya Al-Imam Ibnu Jazari ini menghargai, menghormati, dan memilih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah bukti keadilan Al-Imam Ibnu Jazari. Walaupun beliau selain muridnya Ibnu Katsir, juga muridnya Tajuddin As-Subki. Dalam masalah akidah dan usul, Imam Ibnu Jazari muridnya As-Subki. Imam As-Subki. Ayahnya Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, itu sering debat sama Ibnu Taimiyah. Rivalnya lah. Karena dari si akidah ada beberapa perbedaan. Akidah furu ya, bukan akidah usul. Jadi Ibnu Taimiyah dengan Taqiyuddin As-Subki itu rival. Anaknya Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, itu gurunya Ibnu Taimiyah. Gurunya Imam Ibnu Jazari. Tapi Al-Imam Ibnu Jazari tetap menghormati Ibnu Taimiyah. Ini adil. Ibnu Jazari itu orang yang adil. Enggak seperti orang zaman sekarang. Pokoknya saya anti Ibnu Taimiyah. Kenapa harus anti? Ya karena ada pemikiran yang enggak sesuai dengan keyakinan saya. Ya pemikirannya jangan diikuti. Selesai. Beliau ulama Ahlus Sunnah. Begitu. Gurunya Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir ketika wafat mengatakan makamkan saya di samping makam guru saya. Kalau Ibnu Taimiyah sesat, Ibnu Katsir enggak mungkin ngomong begitu. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Padahal Ibnu Katsir itu diakui seluruh dunia. Ya kan? Ya, kita harus berusaha adil. Karena sebagian orang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sesat, enggak cocok menyandang Syekhul Islam. Padahal yang ngasih julukan Syekhul Islam itu ratusan ulama juga. Ya, termasuk Ibnu Jazari bilang Al-Mujtahid, Al-Imam Al-Mujtahid, kata Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, dijulukinya Al-Imam Al-Mujtahid. Kita tetap adil. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan berlebihan, jangan meremehkan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat mengenai huruf, jadi ada 2 pendapat.
wallahu alam pendapat mana yang benar. Yang pasti kalau ulama berijtihad, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Terus kita yang mana, Ustaz? Ya, kalau saya pengen milih pendapat jumhur aja supaya dapat banyak pahalanya. Ya kan, lebih banyak pahalanya kan. Ya, buat orang-orang awam dikasih tahu yang pendapat jumhur aja supaya mereka semangat. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan enak udah. Supaya semangat begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Seperti itu. Jadinya untuk mendapatkan fadilah ini bagi yang ngajarin fikih nggak perlu baca Al-Quran sama-sama lagi. Ya kalau ngajarin fikih, kemudian apakah ketika kita ingin mendapatkan keutamaan berkumpul mengajarkan Al-Quran itu harus ada yang baca Al-Quran bergiliran? Nggak mesti. Berarti kalau misalnya majelisnya majelis fikih udah cukup. Begitu. Kalaupun mau baca Quran cukup di awal saja sekali. Itu sunnah. Dan di akhir sama-sama baca wal asr. Ya. Itu sunnah. Baca wal asr itu sunnah. Hadisnya ada dari para sahabat. Jadi para sahabat itu setiap kali bertemu dan akan berpisah senantiasa saling membacakan surah Al-Asr. Begitu. Jadi kalau untuk mendapatkan keberkahan udah cukup baca 1 di awal, nanti ditutup dengan Al-Asr. Nggak perlu misalnya supaya mendapatkan keberkahan kita baca semuanya. Oh, nggak perlu. Habis waktu nanti. Habis waktu. Jadi fokus aja nggak apa-apa di fikih, fokusnya di tafsirnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Memang kalau ibu-ibu nggak bisa begitu ya. Kalau ibu harus yasinan dulu kalau ibu-ibu. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ibu-ibu begitu. Harus yasinan dulu. Ya nggak apa-apa, silakan. Biasa sambil nunggu kalau ibu-ibu ya. Sambil nunggu jamaah yasinan. Ntar udah selesai baca yasin kan jamaah pada datang. Baru ustaz yang ngisi biasanya begitu ya. Kajian ibu-ibu di mana-mana begitu. Nggak apa-apa. Jangan larang juga. Begitu. Selama ada kebaikan, kita kasih nilai positif. Kita kasih nilai positif. Kecuali kalau memang ada kemungkaran, baru kita larang. Gitu. Misalnya ibu-ibu nggak ngerti, ternyata pas pengen sholawatan, lagunya lagu cinta. Lagu apa yang sering bukan top tapi top. Ala Bali Habitak. Itu kan lagu cinta yang penyanyinya Nancy. Sherin apa? Orang Kristen kan? Kalau nggak salah siapa? Hah? Bukan Sherin, bukan yang satunya lagi. Najran itu siapa? Nancy Najran kan ya? Itu Kristen kan ya? Itu Kristen itu. Oh Yahudi. Yahudi malah. Nancy Ajram. Itu kan lagu-lagunya banyak dinyanyiin di musola di masjid. Yang buat orang yang nggak tahu. Nah ini baru kita kasih tahu harusnya tuh. Tahu nggak lagu apa itu? Lagu orang Yahudi, orang Kristen gitu kan? Kristen Libanon ya. Setahu saya sih Kristen ya. Itu banyak mak-mak yang nggak tahu. Yang penting Arab. Karena begini orang Indonesia, asal Arab itu selawatan. Asal Arab selawatan. Gimana ceritanya asal Arab selawatan gitu? Ini harus. Tapi kalau misalnya masih selawatan beneran ya nggak apa-apa. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Khair. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan hadis. Mudah-mudahan ya setidaknya setiap pertemuan dapatlah 2 hadis atau kalau memungkinkan bisa 3 hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, tetap memberikan semangat pada kita, tidak melemahkan kita. Dan sekali lagi kita doakan ya kepada saudara kita yang di Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Tahu Sukabumi? Barusan ada gempa, kerasa enggak? Enggak kerasa gitu. Tuh di mana tadi? Di sini tadi kerasa. Hah? Enggak kerasa antum. Tadi di sini kerasa banget. Kerasa banget tadi. Oh ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan enggak banyak korban. Mudah-mudahan enggak banyak korban. Karena kalau gempa itu biasanya reruntuhan bangunan itu yang potensi untuk menjatuhkan korbannya di reruntuhan bangunan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita, ya, muslim terutama, dan kalaupun misalnya ada yang korban, maka mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosanya
berikan kesabaran bagi orang yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Menjadi kafarah lah mudah-mudahan. Bencana ini, musibah ini mudah-mudahan menjadi kafarah bukan azab. Begitu. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan? Dipersilakan. Tidak ada? Cukup ya? Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan salawat. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.